Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Allahu Ahad itu, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita mengedukasi ya, membahas sesuatu dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Menjelaskan dengan ayat-ayat saja ya, ayat-ayat sendiri ya. Sebagai orang Kristen ya ayatnya Alkitab. Jangan comot ayat lain, keyakinan lain, jangan juga menjelek-jelekan keyakinan lain ya. Kita mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Saya akan membahas sebuah tema karena ada yang mengirimi ke saya. Begini temanya. Kalau Warokah itu fiktif, maka Khadijah fiktif. Lainnya juga fiktif dong. Ya, seperti itu ya. Warokah itu fiktif, Pak Pendeta HTD, itu tokoh yang fiktif, tidak nyata. Loh, kalau Warokah fiktif ya Khadijah fiktif. Terus nanti lainnya juga fiktif dong ya. Berlanjut yang lain-lain juga fiktif ya. Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengatakan bahwa keyakinan di tanah Arab, sekali lagi, keyakinan atau agama di tanah Arab, silahkan cross-check Alkitab bahasa Arab. Ya, saya selalu mengatakan seperti itu. Ya, di dalam beberapa tayangan saya, ya, Yesus mengutus 2 nabi ke tanah Arab. Karena semua nabi itu mutlak harus diutus oleh Yesus. Matius 23 ayat 45 dan Efesus 4 ayat 11. Jadi semua nabi-nabi perjanjian baru, termasuk sampai hari ini, era-era Yesus setelah naik ke surga, Yesus masih terus mengutus nabi-nabinya. Tapi nabi yang diutus oleh Yesus tidak untuk mendirikan agama baru, tidak untuk menyusun kitab baru. Ya. Jadi itu hanya melanjutkan kekristenan di wilayah-wilayah tertentu. Contoh yang paling fenomenal adalah Barnabas dan Paulus diutus oleh Yesus sebagai alatnya Yesus untuk wilayah-wilayah Arab. Ya, di dalam Kisah 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya. Paulus sendiri 7 tahun memberitakan Injil 3 tahun memberitakan Injil di tanah Arab. Galatia 1 ayat 17. Lalu dilanjut 14 tahun bersama Barnabas di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi Paulus memberitakan Injil ke tanah Arab selama 17 tahun berlangsung di abad pertama. Bayangin, abad pertama Masehi. Ya, sehingga tidak heran Arab adalah kekristenan mula-mula. Di awal-awal kekristenan abad pertama justru ke wilayah-wilayah sekitar Israel ya. Israel menyebar ke Arab ya, Yordania, Mesir, kemudian Syria, lalu ke daerah Turki sekarang ya. Di situ ada Korintus, ada dan lain-lain ya, Efesus dan lain sebagainya, di daerah itu Antioquia segala ya. Jadi Yesus juga mengutus 2 utusannya ya, 2 nabinya, yaitu Warokah bin Naufal dan Khadijah binti Khuwailid ya. Silahkan di cross check di internet. Kalau itu harus ke Google karena Alkitab kan selesai ditulis perjanjian baru itu sekitar tahun 65 Masehi ya. Dengan berakhirnya Yesus memfirmankan kitab Wahyu kepada Yohanes ya. Begitu. Lalu
agama atau keyakinan tanah Arab adalah Kristen Arab. Ya, keyakinan yang muncul di tanah Arab, ya, keyakinan atau agama yang menyembah Allah yang tauhid, Allah yang esa di tanah Arab mula-mula adalah Kristen Arab. Ingat, yang dipelopori oleh awalnya kalau Arab Barat itu Paulus, lalu Arab yang mulai ke timur itu Paulus dan Barnabas, lalu di Arab Saudi, khusus Arab Saudi dipilih oleh Yesus Warokah bin Naufal dan Khadijah binti Khuwailid. Ya, saya selalu meminta meng-cross check, ya. Kalau Anda berkeyakinan dengan berdasar atau mengacu kepada keyakinan di tanah Arab, ya, maka cross check-nya adalah Alkitab bahasa Arab. Ya, yang muncul lebih dulu. Ingat, munculnya lebih dulu, kekristenan di tanah Arab lebih dulu, ya. Lebih dulu sekitar beberapa ratus tahun, ya. Ya, yang dipelopori, dipionir oleh Warokah dan Khadijah itu. Nah, lalu, ya, mungkin nggak berani kali ya cross check, ya. Yang belakangan suruh cross check ke yang muncul lebih duluan. Mungkin tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena di dalam Alkitab Arab, bahasa Arab, Anda akan menemukan banyak kata yang membuat Anda geleng-geleng kepala. Seperti Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ada di dalam Alkitab bahasa Arab, ya. Semua nama nabi itu, ya, mulai dari Ibrahim ada Ibrahim di dalam Alkitab bahasa Arab, ada Ibrahim, ya. Ibrahim, Musa tentu saja ada. Musa, kemudian Ishak, kemudian Yakub, Yusuf ada, kemudian Daud ada, kemudian Sulaiman ada, ya. Bukan ditulis Salomo, kalau di dalam bahasa Arab itu Sulaiman, ya. Isa Al-Masih ada. Gelar-gelar dari Isa Al-Masih, Allahu Ahad, itu banyak, ya, yang membuat Anda geleng-geleng kepala. Misalnya Yesaya 57 ayat 15, ya, gelarnya apa? Subhanahu wa ta'ala, ya, ada di situ. Gelarnya siapa? Aku, Isa Al-Masih. Ada, baca saja Yesaya 57 ayat 15. Di situ bahwa dalam satu ayat itu, ya, ada 3 gelar disebut, yaitu Maha Kudus atau Maha Suci, ya. Kemudian Maha Tinggi dan ada Maha Mulia, ya. Jadi ada Subhanahu, ada Ta'ala, dan ada Maha Mulia juga, ya. Siapakah dia? Aku. Ada kata-kata aku. Yesaya 57 ayat 15. Aku itu siapa? Yesus berkata, Wahyu 3 ayat 7. Aku yang suci, aku yang kudus. Jadi Yesus aku itu, ya. Anda akan geleng-geleng kepala seperti itu, ya, termasuk gelar Allahu Akbar. Ternyata siapa? Yesus ternyata, ya. Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa siapa? Yesus ternyata. Alfa Omega ternyata siapa? Isa Al-Masih. Ya, Hakim Adil hari kiamat siapa? Isa Al-Masih. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 dalam Alkitab bahasa Arab. Ya. Nanti di situ Anda akan terkaget-kaget. Ternyata Injil itu artinya Yesus, bukan kitab. Anda akan geleng-geleng kepala kalau Anda mau cross check Alkitab bahasa Arab. Kok bisa mengatakan bahwa Injil itu Yesus, Pak ATD? Baca Galatia 3 ayat 8. Injil sudah diberitakan kepada Ibrahim. Bagaimana kitab diberitakan Ibrahim? Belum ada kitab waktu itu. Jadi Injil itu apa? Yesus. Yesus telah diberitakan kepada Ibrahim. Bagaimana caranya? Itu Melkisedek itu loh. Melkisedek yang ketemu Ibrahim itu. Makanya Melkisedek disebut tidak berbapa, tidak bersilsilah, ya. Dijadikan sama dengan anak Allah di dalam Ibrani 7 ayat 3. Ibrani 7 betul. Ya. Ya, itu tentang Melkisedek itu, ya. Ya. Jadi Anda akan terheran-heran, geleng-geleng kepala. Loh, Pak, Injil ternyata bukan kitab, Pak. Betul. Injil ternyata Yesus. Betul. Kami beriman pada Injil, Pak. Ya, Anda beriman pada Yesus. Anda kan geleng-geleng kepala kalau Anda cross check kepada Alkitab bahasa Arab, ya. Seperti itu, ya. Karena mungkin tidak berani lalu memunculkan berita-berita Warokah itu fiktif, Pak. Kalau Warokah fiktif, Khadijah fiktif dong.
Wong faktanya Alkitab bahasa Arab ada kok. Ya. Nanti berlanjut, Anda marah nanti ya. Ya. Kalau dibilang lu kalau Warokah fiktif, Khadijah fiktif, siapa lagi yang fiktif? Fiktif semua. Nanti Anda marah kalau disebut. Ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Kristen Arab sudah ada lebih dulu, Pak. Lebih dulu. Jadi kalau Anda mau menyebut Isa Al-Masih, Pak. Isa Al-Masih di Alkitab ada, Alkitab Arab. Tapi kok beda tempat kami? Ya silahkan Anda imani. Saya hanya ingin mengatakan Anda oh ternyata Isa Al-Masih ada di Alkitab bahasa Arab. Lebih dulu, Pak. Lebih dulu. Di sana Isa Al-Masih itu Ruhullah Kalamullah. Ya, atau roh itu, roh Allah itu ya. Isa Al-Masih itu roh Allah itu. Ternyata Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat di Alkitab ada, Alkitab Arab ada. Silakan Anda cross check ya toh. Ya, tapi ya tidak usahlah membuat terus itu Warokah fiktif katanya. Faktanya Alkitab bahasa Arab ada kok. Ya. Ya. Dan nanti kalau Warokah fiktif, Khadijah fiktif. Lalu berlanjut dong banyak yang fiktif, nanti Anda marah kalau disebut, ya toh. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak perlu memunculkan isu-isu Warokah fiktif ya toh. Ya kalau Warokah fiktif ya Khadijah fiktif dong. Nah ya. Akhirnya merembet kemana-mana, fiktif semua ya. Nanti Anda marah kalau disebut lanjutannya ya. Baik Bapak Ibu Saudara, maksud dan tujuan saya adalah supaya kita itu memahami. Wah Pak, ternyata Isa Al-Masihnya sana Isa Al-Masih yang lebih dulu Alkitab ada Isa Al-Masih Pak. Arab ya, Alkitab Arab. Ada. Tapi kami juga ada Pak. Hakim adil hari kiamat enggak? Sama Pak. Tapi kami menolak sebagai Allah ya. Ya enggak apa-apa. Kan itu hak ya toh. Itu hak dan itu keimanan Anda. Imani saja. Saya hanya ingin mengatakan Anda punya compare, punya pembanding yaitu Alkitab bahasa Arab. Setelah tahu, kami tetap mengimani kami Pak Isa Al-Masih itu ya beda sama sana. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya kan selalu bicara Isa Al-Masih di Alkitab bahasa Arab ya. Segala gelar itu yang mungkin Anda jadi geleng-geleng kepala, maha besar, maha kuasa, maha agung, maha suci, maha tinggi, maha perkasa. Ternyata itu gelarnya Isa Al-Masih semua, gitu loh. Ya, berarti Isa Al-Masih adalah Allah itu, Pak. Lah jelas gitu kok, ya. Jelas gitu kok, ya. Yudas 1 ayat 25 dalam Alkitab bahasa Arab ditulis Allahu Ahad wa Rabbani itu. Siapa? Isa Al-Masih jelas. 1 Korintus 8 ayat 6 juga. Ya. Isa Al-Masih juga ya, itu sebagai Rabbani ya. Allahu Ahad wa Rabbani ya. Clear? Soal Anda tidak mengimani ya, kita beda lah Pak. Isa Al-Masihnya beda di Alkitab bahasa Arab. Iya, kan ini HTD ngasih tahu ya. Anda itu sekarang punya pembanding ya. Ya jangan terus bilang, oh Isa Al-Masih itu apa? Bukan Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu cuma seorang nabi. Sekarang Anda punya pembanding. Apa? Alkitab bahasa Arab. Silahkan. Ya, kalau berani. Ya, nanti di situ Anda akan tahu, akan tahu jilbab atau file ya, atau di dalam berapa itu? Keluaran kejadian berapa itu? Ya, yang Ribka ya. 29 tahulah agak lupa saya ya. Di situ ya, veil, jilbab itu ternyata budaya ya. Terus nanti juga saya kan selalu ngomong ya toh, Yahudi itu sholat ya. Jadi bagi Yahudi dan bagi Kristen sholat itu budaya ya. Budaya termasuk veil, termasuk kerudung atau apa itu telekung gitu. Ya, dengan segala ikutannya ya. Telekung ya, sholat ya, atau sholat cara sembahyang itu miliknya Yahudi, lalu diabsorpsi atau diserap oleh Kristen Arab ya. Saya selalu menyatakan seperti itu. Nah sekarang Anda punya pembanding ya, Anda punya pembanding fakta bahwa Kristen Arab sholat kok ya. Salat Kristen Arab itu fakta ini ya. Ya, kalau Anda sedang mencari-cari tahu tentang salat, silahkan Anda punya pembanding ya.
Pembanding di Arab sana, Kristennya sholat Pak, betul. Azan Pak, iya. Ngaji Pak, iya. Wudhu Pak, iya. Ya, wudhu, ngaji, ya, sholat ya, terus termasuk juga veil atau telekung atau jilbab, itu semua budayanya orang Arab di dalam sembahyang, di dalam berdoa ya. Ya, aslinya ya, veil, kerudung, jilbab, sholat itu aslinya milik Yahudi, lalu diserap oleh Kristen Arab. Nah, sekarang tinggal Anda ini, tempat kami juga ada Pak, ini ya silahkan Anda sekarang punya pembanding ya. Ya, tetapi tidak perlulah memunculkan terus warokah itu fiktif. Lah nanti kalau berlanjut gimana? Warokah fiktif ya, Khadijah fiktif juga. Lalu nama-nama selanjutnya yang berhubungan dengan Khadijah fiktif juga. Paling Anda marah nanti ya. Ya. Seperti itu ya. Di internet juga ada, di Google juga ada ya. Tidak apa-apa ya, ketika Anda sudah tahu lalu Anda mengambil keputusan, kami tetap mengimani kami Pak. Ya silahkan. Saya kan selalu ngomong pembandingnya Alkitab bahasa Arab ya. Bahwa oh ternyata itu miliknya Yahudi Pak, ya betul, termasuk kata Allah ya. Banyak sudah yang meneliti kok ya, kata Allah itu ternyata berasal dari elah ya. Lalu disadur ke Arab oleh apa? Kristen Arab duluan ya. Anda kalau baca Alkitab bahasa Arab sudah nongol kata Allah di situ. Ya, hurufnya sama ya, Allah persis sama ya. Isa Al-Masih pakai bahasa Arab sama persis. Ya. Duluan mana Pak? Duluan Alkitab bahasa Arab ya. Tapi kami juga sama Pak, kami punya Allah, kami punya Isa Al-Masih juga, silahkan ya. Itu jauh lebih baik ya ketika Anda punya wawasannya lebih luas. Oh ternyata Isa Al-Masih ada di sana juga, Allah ada di sana juga. Duluan mana? Duluan sana ya. Seperti itu ya. Very clear Bapak Ibu Saudara, itu ya, supaya kita punya wawasan yang luas sehingga muncul yang namanya toleransi. Ya. Orang yang punya wawasan yang luas punya toleransi ya. Bukan kok berkeyakinan membabi buta ya. Klaim semua, diklaim semua. Klaim. Ya. Ya jangan main klaim, bandingkan dengan Alkitab bahasa Arab, bandingkan dengan Kristen Arab. Wong faktanya ada kok. Ya. Silakan klik di Google ya toh. Orang Kristen salat Pak, ada di Google ya. Orang Kristen ngaji Pak, ada di Google. Ya. Yahudi juga salat Pak, ada di Google. Ya. Yahudi juga apa itu azan Pak, ada. Silakan aja klik ya, di YouTube ada di itu. Supaya apa? Wawasan kita luas ya. Sekali lagi itu gunanya setelah wawasan itu kita punya wawasan, Anda tetap meyakini, silahkan gitu loh ya, silahkan, tidak masalah kok. Anda juga meyakini, oh berarti kita punya dua beda ya Pak, Isa Al-Masih beda ya. Kalau saya selalu bicara Isa Al-Masih Alkitab bahasa Arab ya, karena di sana ada Isa Al-Masih, tempat kami ada Pak, ya sudah, itu Isa Al-Masih yang beda. Di sana ada Musa, di sini ada Musa, beda Pak, beda ya, siapa bilang sama? Wong di sana Musanya nggak bisa bahasa Arab karena Musa orang Ibrani gitu. Tapi tempat kami Musa berbahasa Arab, ya silahkan, supaya orang tahu ternyata Musanya beda, ternyata Yusufnya beda, ternyata Daudnya beda, ternyata Yunusnya beda. Tapi kok dimakan ikan sama Pak? Ya mungkin ikannya beda. Yang di sana ikan apa, yang di sini ikan apa? Ikan besar kan? Ya ikan besar kan banyak gitu. Ya. Dede ya. Ya seperti itu. Itulah indahnya ketika kita sudah tahu, kita bisa bertoleransi ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Pak Dede ini kalau khotbah nancep Pak. Nancep banget, mak jelek banget Pak ya. Ya memang tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Bahkan di luar sana belum clear ya. Isa Al-Masih itu Yesus atau bukan ya. Saya sudah membuat lagu itu ya. Ya. Dahulu semua mengira apa?
Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus gitu. Ya. Karena mereka tidak tahu bahwa di Alkitab bahasa Arab ada Isa. Ya. Kasihan gitu para pendeta, para romo kaleng-kaleng itu ya. Kasihan gitu ya. Ya, mereka ngotot lagi. Isa itu bukan Yesus lah. Kamu kan nggak tahu di Alkitab bahasa Arab. Ya, ya jangan Isa di kitab lain, jangan Alkitab bahasa Arab. Kan ada situ. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki ya. Mari kita beriman, mari kita berkeyakinan dengan educated, dengan terdidik, jangan membabi buta. Setelah Anda tahu bahwa oh di Kristen ada, ini di sana ada, ya. Malah tahu sejarahnya, oh ternyata itu awal mulanya dari Yahudi loh. Wah, Yahudi lagi ya, gitu ya. Ya, baik Indonesia Pancasila ya, NKRI harga mati. Salam Pancasila, merdeka. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allahu Ahad wa Rabbani, itu Allah segala masa, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.